Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua Ronald Kandro. Kali ini gua akan membahas salah satu tipe armor yang paling fleksibel dan sering banget dipakai di Albion Online. Nama armornya itu adalah armor leather teman-teman, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah armor jirah kulit. Buat kalian yang masih bingung mau pilih armor apa, apalagi kalau kalian suka main hybrid, assassin, atau DPS yang gesit, video ini cocok buat kalian. Stay tune terus. Oke teman-teman, jadi gini, dalam Albion Online itu ada 3 jenis armor ya, terdiri dari 3 jenis armor. Yang pertama adalah armor cloth atau kain. Itu kalian bisa lihat di sebelah atas ya, di sini turunannya. Itu ada kepala yang namanya cowl, ada baju yang namanya robe, dan ada sepatu yang namanya sandal. Gue udah bikin videonya, bisa kalian cek di sebelah sini ya. Ini satu set armornya, bisa kalian lihat pemakaian skill-skillnya untuk apa, kegunaannya untuk apa, dan digunakannya untuk konten apa gitu ya. Kalian bisa langsung cek aja. Nah, untuk video kali ini gue akan ngebahas tentang armor leather ya. Armor leather itu dilihat di sebelah bawah sini guys. Nah, armor leather ini bisa termasuk salah satu armor middle ya. Middle itu artinya dia itu bisa ngasih damage yang lumayan tinggi kayak cloud ya, karena kan cloud ini mempunyai pasifnya, itu dia ada yang namanya menambah 8% damage. Sedangkan armor leather itu cuman sekitar 4%, 8, jadi berkurang 4% ya. Dia bisa ngasih damage yang lumayan tinggi kayak cloud, tapi juga punya survivability yang lebih baik. Meskipun armor ini nggak sekeras plate. Cocok banget buat kalian yang suka main rank DPS, melee burst, atau ganking ya. Ganking juga pakainya armor leather teman-teman, yaitu armor assassin jacket. Dan juga mungkin armor mana lagi nih, stalker gitu, karena dia bisa ngasih damage juga. Kenapa? Karena leather armor ini biasanya punya skill aktif yang bisa ningkatin damage atau kasih mobilitas tambahan. Contoh, ningkatin damage itu assassin jacket. Ketika kalian menghilang, itu kalian akan menambah damage 5%. Oke. Kemudian ada juga hunter jacket. Dia akan menambah damage 20%. Kemudian stalker jacket, dia akan ngasih damage langsung. Hellion jacket, dia juga akan ngasih damage langsung ke musuh. Spectre jacket juga dia ngasih damage juga ke musuh juga dengan cara membakar ya. Peace Walker ini dia survive ya tipenya. Dan yang terakhir adalah Tenacity, ini juga bisa nambah damage guys. Kita nanti akan mencoba ya gimana sih skill-skillnya. Tapi untuk video kali ini teman-teman, gua akan buat baju dulu ya, karena di sini gua udah bikin baju, gua udah beli bajunya. Nextnya gua akan jelasin kepala dan sepatunya. Jadi buat kalian yang penasaran, subscribe dulu ya, dan jangan lupa like, share juga ya ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu informasi ini. Oke guys, kali ini kita masuk ke pengetesan skill dan juga cara penggunaan. Yang pertama, kita urutkan dari yang pertama, baju ya, yaitu ada mercenary jacket. Nah, mercenary jacket ini berfungsi untuk menambah darah kalian teman-teman. Dan gua biasanya pakainya yang ini, kan ini nambah healing cash dan menambah damage juga, jadi damage kita itu lumayan. Kita coba dulu ya, ini kita hit sekali.
biarkan dia ngehit gua dulu, atau kita ini deh, kita mob, biarin darah gua itu berkurang dulu guys. Nah ketika kita nyalakan baju set, terus kita gunakan, kita mendamage, nah darah kita itu akan naik teman-teman, akan nge-heal gitu ya. Jadi kegunaan dari mercenary jacket ini sangat simpel, yaitu untuk meningkatkan darah kalian atau nge-heal. Itu untuk mercenary jacket. Oke, lanjut ke baju selanjutnya, yaitu hunter jacket. Oke, hunter jacket ini fungsinya adalah untuk menambah auto attack speed 60% dan juga damage sekitar 20% dalam 8 detik. Nah senjata ini guys, kalian bisa lihat ya, auto attack speed. Nah sebenarnya auto attack speed ini cocoknya itu buat senjata yang auto attacknya tuh kenceng guys. Kayak contoh ya, contoh bow pertama yang E nya itu bisa di spam cepret. Nah ini kan modenya auto attack kan. Terus apalagi ya, whispering juga sama ya, auto attack. Terus apalagi nih, senjata kayak contoh boltcaster yang ini juga tipe auto attack speed, Q nya juga bisa nih tuh auto attack ya. Terus senjata lain gitu biasanya yang auto attack gitu, kayak contoh dagger one hand, E nya itu auto attack guys tuh, which auto attack. Nah ini cocok dipadukan dengan senjata seperti itu guys. Kalau kalian mungkin nanya, bang bisa nggak sih di combo sama senjata lain selain auto attack? Ya bisa aja, karena di samping dia itu menambah auto attack 60% dan dia juga menambah damage guys 20%. Jadi untuk perpaduan dengan longbow ini juga oke. Nih kita lihat ya, kita pencet bajunya lalu kita E. Nah damage gua itu akan menambah guys ya, tuh 20%. Jadi ya oke-oke aja, cuman kurang efektif karena senjata gua itu bukan senjata yang tipe auto attack speed gitu. Itu untuk hunter jacket. Selanjutnya kita masuk ke armor yang ketiga, yaitu assassin jacket. Nah armor ini sering gua pakai ya, sering gua combo juga sama longbow, karena armor ini mempunyai survivability yang tinggi guys. Karena armor ini juga bisa dipakai, biasanya dipakai juga gitu oleh orang-orang yang kayak gathering. Ini kita ibaratkan adalah ganker atau monster atau apapun yang bisa ngehit kalian ya. Nah kita hit. Nah ketika kalian dihit oleh ganker, kalian invis. Nah ketika invis begini, nah ini akan ada stack nih yang berjalan. Nah ketika stacknya itu udah stack 10, itu akan menambah damage 5%, 4% ya, 5% sekarang. Wow, dulu tuh 4% gitu. Sekarang di buff berarti ya assassin jacket jadi 5%. Nah itu adalah armor assassin jacket teman-teman. Jadi kalian bisa menghindar terlebih dahulu, lalu kalian lari atau kalian main rebut lah. Itu fungsi dari assassin jacket, sangat simpel ya. Armor ini biasa digunakan juga oleh ganker. Jadi ketika teman kalian itu ngeping ya, kalian bisa invis lalu kalian serang musuhnya, karena kalau hilang gini tuh musuhnya nggak bisa melihat kalian teman-teman. Jadi kalian bisa ngedamage musuhnya tanpa terlihat gitu. Oke, itu untuk assassin jacket. Lanjut ke armor yang keempat, royal jacket. Royal jacket ini berfungsi untuk menambah auto attack speed 30% dan menambah cooldown 30%. Dan armor ini bisa digunakan ke 10 allies. 10 allies itu adalah 10 orang maksimal di party kalian. Misal kalian itu lagi tatikan, terus lagi grup dungeon, yang pokoknya yang berkelompok deh. Nih ketika kalian itu sudah ngebuang skill E nya, skill E ini, nah kalian pepetin ke teman kalian nih. Nah kalian pepetin gini, nanti ini akan menambah cooldown dan juga auto attack speed teman-teman kalian guys. Jadi itu untuk kegunaan dari
Royal Jacket. Ini biasanya digunain buat PvE ya. PvE itu player versus environment atau monster. Bisa di grup dungeon, static, roa, terus di alpha itu biasanya ada juga sih yang pakai ini Royal. Terus bisa juga digunakan buat small scale, buat PvP juga. Kayak baik small scale yang gua udah bikin kemarin tuh yang ini itu ada yang menggunakan Royal Jacket buat ngeriset skill-skill teman-teman kalian guys. Lanjut ke armor yang kelima, Hellion Jacket. Nah, untuk Hellion Jacket ini juga sangat mudah teman-teman. Sama seperti Mercenary Jacket, yang dimana armor ini bertujuan untuk menambah darah, dan untuk ketentuannya sendiri di sini dia akan ngasih damage kepada maksimal 5 orang. Ya ketika health kamu itu di atas 80%, damage kepada musuhnya itu 36 ya selama 7 detik, tapi per detiknya itu nyedot gitu guys. Ketika darah kalian 60% itu akan nambah 45 dan seterusnya tuh, kalian bisa lihat ya. Ini akan menambah 100% kepada orang, kepada musuh ya, kepada player. Tapi ke mobs itu cuma 50% guys. Dan kemarin itu di nerf ini. Sebelumnya itu ke monster juga 100% jadi OP gitu. Nah sekarang itu turunin guys jadi 50%. Oke kita coba ya. Oke biarkan kita ini dulu ya, kita. Nah ini ke monster cuma 50% guys sayangnya ya. Nah ketika kalian, nah ini digunainnya itu buat small scale ya guys ya. Nah tuh damage nya cuma 26 udah sama damage-nya kecil, terus dikurang juga persenannya, jadi ya cuma 26 dapat damage-nya, dan nambahnya juga 26 gitu ke badan kitanya. Nah ini digunain untuk PvP ya, kayak small scale dan lain-lain. Hellion Jacket itu. Nah itu untuk Hellion Jacket. Lanjut ke armor yang keenam, yaitu Stalker Jacket. Oke, Stalker Jacket ini sangat gampang ya guys ya. Baju ini itu digunainnya itu ya buat solo biasanya, karena baju ini tuh cuman ngedamage doang guys. Jadi baju ini bisa area juga ke musuh ya dalam 5 detik. Kita coba tes dulu. Nah ini kita lihat ya, bajunya cuma gampang ya, cuman kalian klik aja, nyalakan aja tuh, ini akan ngedamage guys, akan ngedamage ke musuh. Sangat simpel teman-teman baju ini penggunaannya ya. Itu adalah dari Stalker Jacket. Kemudian ada armor ke-7 yaitu Spectre Jacket. Nah sama seperti Stalker tadi, tipe dari Spectre Jacket ini adalah memberikan damage ya. Tapi di sini max health kalian itu akan berkurang ya 2%. Jadi ketika kalian menggunakan armor ini ya, ketika kalian di heal oleh teman kalian itu akan dikurangi guys ya 50%. Yang harusnya darah kalian full, itu darah kalian cuma 50% aja guys. Kegunaannya gampang sekali teman-teman. Sini kita coba bakar aja ya. Nah armor ini seperti ini guys. Tuh ngedamage juga armor ini guys. Nah ini akan mengurangi terus guys. Berarti tag 2% itu ini akan berkurang terus tuh. Oh sampai 2% darah kita ya, berarti mengurang terus ini, darah kita itu berkurang terus. Dan ini juga nggak bisa di heal, bisa cuman kecil ya, cuman 50%. Itu dari Spectre Jacket. Lanjut ke armor yang ke-8 yaitu Mistwalker. Mistwalker ini termasuk armor yang survivability guys, bukan damage yang kayak tadi gue jelasin ya, karena dia itu akan imun terhadap efek dari slowing 20%, dan ini juga bisa digunain ke teman kalian ketika terkena serangan. Kita contohin ini, si pohon ini adalah teman. Ketika kita memakai baju ini kita bisa gunakan ke teman kita guys, dan teman kita juga akan kayak imun terhadap damage gitu.
Kalau misalkan temen ini itu adalah musuh, ya kita bisa menghindari skill-skill yang bisa membuat kita itu akan kekurangan banyak darah guys, dengan cara menggunakan armor ini kayak tadi ya. Dan armor ini juga bisa di dead aktif. Dead aktif itu gini guys, kalau kita sudah memakainya, kita bisa mendeaktifkan, bisa mematikan tuh. Itu ya, itu dari Mistwalker jacket. Kemudian ada armor terakhir yaitu Tenacity jacket. Di sini ada contoh ya. Ketika kita gunakan targetnya itu mob atau monster, kita akan menambah defense versus mob 33% dan damage versus mob 25%. Gampang ini. Kita klik dulu, lalu kita pakai nih, sabar. Pokoknya harus di target ya, tepung klik. Nah, ini kita akan mengambil buffnya. Lalu yang kedua, jika target kalian itu physical weapon nih, physical weapon tuh kayak contoh bow nih, tuh kan dia memberikan physical damage. Nah ini adalah termasuk physical weapon. Tuh, nah, ini magic damage, ini physical damage nih. Tipenya itu ini guys, physical ya. Kalau bow itu termasuk physical. Ya kalian kalau misalkan ini apa nih? Kita lihat nih dari segi. Nah ini juga physical. Ini physical, ini physical. Jadi ya ini juga termasuk physical. Masuknya itu ke yang kedua guys. Dia akan menambah armor dan menambah damage 10%. Tetapi yang pertama tuh, jika musuh kalian itu target kalian itu adalah magic weapon kayak fire staff, kayak natur, kayak cursed, itu akan menambah magic resist 131 dan damage 10%. Ya kalian tinggal klik aja teman kalian lalu pencet R, truk, tuh akan menambah armor guys. Oh ini kalau ke diri kalian ya, karena di sini gua kan physical tuh, yang kedua tuh armor 131. Jadi itu adalah armor leather ya. Dan untuk kegunaan yang kedua itu di sini cuman dia itu bisa nambah damage resist 63 selama 8 detik dan merefleks 38%. Nah ini berlaku di semua jenis armor leather ya. Dan untuk skill yang paling kiri itu cuman heal doang guys ya. Jadi ketika kalian habis darahnya ya kalian tinggal R aja gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian lagi lagi in combat, baju ini nggak bisa digunain guys. Jadi kalian harus gunainnya itu di out of combat. Ini biasanya digunain di solo dungeon. Nah itu untuk pengetesan skill dan juga penggunaan dari armor leather. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari leather armor. Untuk kelebihan pertama, dia itu mempunyai fleksibel, bisa dipakai untuk PvP ya, gelut itu player versus player, atau PvP kelas berkelompok. Bisa dipakai juga untuk melawan monster atau PvE, bahkan untuk ganking juga teman-teman, atau bisa dipakai juga buat gathering kalau kalian mau pakai armor leather ini. Kemudian yang kedua ada mobilitas tinggi ya. Mobilitas itu berarti yang tadi yang kayak Mistwalker ini dan Assassin Jacket ini termasuk mobilitas ya. Dan juga ini juga termasuknya mobilitas. Kemudian ada sustain damage. Sustain damage-nya itu dia bisa nge-spam skill karena energi dari regennya itu oke. Armor leather ini dia mempunyai 50 max energi dan ada juga energi regen juga guys. Nah energi regennya 10% ya. Ini adalah ya middle. Kemudian ini yang keempat, kelebihannya adalah cocok untuk solo. Banyak sekali skill sustain dan escape-nya, kayak contoh Assassin Jacket, terus ada juga Mercenary Jacket, ada juga Helion. Ini sustain juga guys namanya ya. Jadi biar kalian itu bertahan lebih lama gitu tanpa mati, bisa tanpa mati juga. Kayak Mistwalker tadi.
ketika musuhnya itu all in damage ya kalian impis saja gitu pakai R-nya kepake baju ini. Kemudian ada kekurangan dari leather armor ini. Yang pertama ada enggak sekeras plate. Ya bisa kalian lihat ya, untuk armor plate sendiri ini ketika kalian menggunakannya ada yang namanya menambah defense 4%, dan untuk dari segi statistiknya juga untuk armor plate itu kan armornya 210, magic resistnya sekian gitu, gede gitu dibanding armor armor tuh magic resistnya segini, max health-nya 367. Coba kita lihat magic max health-nya, max health-nya sama tapi untuk armor lebih tinggi tuh ya, jadi tidak sekeras armor plate karena dia. Nah kalau misalkan nggak sekeras armor plate, jadi ketika kalian pakai armor ini itu gampang kena burst kalau kalian nggak hati-hati. Terus yang kedua ada tidak sekuat cloud untuk segi damage ya, karena damage-nya tadi dari 8% ke 4% pasifnya itu berkurang, dan healingnya juga, healing cashnya juga akan berkurang, healing spellnya. Yang ketiga ada butuh positioning dan timing yang bagus ya, kayak tadi ya, cara menggunakan assassin jacket itu jangan langsung digunain, kalian harus pakai timing untuk kiting dan juga untuk bisa kaburnya. Nah itu untuk kelebihan dan kekurangan dari leather armor. Nah kalau lu itu tipe player yang suka main cepat, licin seperti belut, dan juga suka ngerusuh tapi tetap punya sustain yang oke, leather armor ini bisa jadi best friend lo. Coba-coba aja deh dan sesuaikan sama build senjata favorit kalian. Itu dia penjelasan singkat tentang leather armor, terutama kelas jaket ya, karena untuk kepala itu dinamainya hood, baju itu dinamainya jaket, dan untuk sepatu dinamainya leather ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa tahu kegunaannya, terutama buat teman-teman kalian yang masih baru gitu, belum mengetahui tentang armor-armor di Albion Online. Kalau kalian pengen gue bahas build tertentu, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan stay hard adventurer. Bye bye.